Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Emrindi Aridayandi SMH. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa pakar. Yang pertama, Pan Aveldron. Han adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menurut Djoko Sutomo, Han adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Istilah lain dari Han adalah hukum tata usaha negara atau HTUN atau hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrasi pre. Kemudian, Han dibedakan dalam dua jenis, yaitu satu sebagai Han, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua, sebagai hukum buatan administrasi. Maka Han merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. 2. Perbedaan sistem politik. 3. Perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. 4. Perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Pringgodigdo pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi dipegang oleh presiden. Maka pengertian hukum administrasi dalam arti luas terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, hukum tata pemerintahan adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan lembaga eksekutif. Yang kedua, hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara. Ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan, kedinasan dan jabatan, pendokumentasian, pelaporan dan pencatatan segenap aktivitas negara serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti pemuatan berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti pemuatan berbagai peristiwa hukum yang perlu diketahui umum, yang dalam hal ini menyangkut berbagai bidang hukum, baik di hukum pidana, baik hukum perdata, HTN ataupun hukum administrasi sendiri, dan hukum acara serta hukum internasional, serta pengarsipan atau penyimpanan kesemua data-data tersebut, serta juga hal publikasinya kepada umum. Umpamanya melalui lembaran negara atau tambahan lembaran negara atau berita negara. Kedudukan Han dalam ilmu hukum. Han termasuk hukum publik karena Han bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Yang selanjutnya, objek Han. Objek Han adalah 2 pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. 3 aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Kemudian, sumber hukum Han. Sumber hukum formal Han adalah yang pertama undang-undang, kemudian praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, yang selanjutnya jurisprudensi, dan yang terakhir doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan Han sulit dikodifikasikan karena yang pertama, perubahan dalam bidang Han terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Menurut teori Dwip Raja dari Donner bahwa administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam 2 bidang yang berbeda adalah: yang pertama, tugas politik, yaitu bidang yang menentukan tujuan negara. Yang kedua, tugas eksekutif, yaitu bidang yang menjalankan tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Administrasi negara yang diwujudkan dalam berbagai perbuatan harus berdasarkan peraturan, yaitu Han agar tidak menjurus kepada perbuatan yang sewenang-wenang. Mungkin sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.